Raden Intan II adalah sosok pahlawan kebanggaan masyarakat Lampung yang gigih melawan Belanda di usia yang sangat belia. Raden Intan merupakan anak dari Raden Intan Kesuma atau Raden Imba II. Raden Intan mewarisi darah kebangsawanan dari sang ayah. Silsilah keluarganya ini cukup dekat dengan silsilah kerajaan Banten. Silsilah Raden Intan II ini bersambung hingga Fathahilah. Fathahilah juga seorang pejuang yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Keberhasilan itu membuat Fathahilah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nama ini diambil dari bahasa Arab, yaitu Fatan Mubina, yang artinya kemenangan yang nyata. Raden Intan lahir di Desa Kuripan pada tahun 1834. Daerah kelahirannya itu kini dikenal sebagai wilayah Provinsi Lampung. Raden Intan lahir dan tumbuh besar tanpa mengenal sosok sang ayah. Pada tahun 1834, tahun kelahirannya itu sang ayah ditangkap Belanda dan dibuang ke Pulau Timor. Ayah Raden Intan ditangkap Belanda karena melakukan perlawanan. Dia memimpin perlawanan bersenjata untuk menolak kehadiran Belanda di bumi Lampung. Raden Intan mewarisi darah perjuangan dari sang ayah. Pada saat Raden Imba ditangkap dan dibuang, sang istri yang bernama Ratu Mas dalam keadaan mengandung Raden Intan. Saat itu Ratu Mas tidak ikut ditangkap dan dibuang oleh Belanda, maka pemerintahan Keratuan Lampung dijalankan oleh Dewan Perwalian di bawah kontrol Belanda. Beberapa waktu kemudian Ratu Mas melahirkan bayi laki-laki. Lahir di lingkungan istana dan berstatus sebagai pewaris tahta. Pada usia 16 tahun Raden Intan pun dinobatkan sebagai ratu pada tahun 1850 dengan gelar Kusuma Ratu. Sejak saat itu Raden Intan sudah memberikan sinyal untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di sisi lain Belanda juga merasa terancam dengan Raden Intan. Belanda lantas melakukan politik adu domba di kalangan masyarakat Lampung, namun kondisi itu tidak membuat Raden Intan mengurungkan niatnya. Dia tetap menyiapkan pasukan dan dikonsentrasikan di beberapa benteng. Merasa perang tidak bisa dihindarkan, Belanda pun mendatangkan pasukan dari Batavia pada tanggal 10 Agustus tahun 1856. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Welson, dan tiba di dermaga Kanti. Pasukan Welson lantas bergabung dengan pasukan Pangeran Sempurna Jaya Putih. Dia adalah bangsawan Lampung yang membelot dari Raden Intan dan memilih bergabung dengan Belanda. Sementara Belanda memberikan ultimatum kepada Raden Intan untuk menyerahkan diri dalam waktu kurang dari 5 hari. Ultimatum itu tidak digubris oleh Raden Intan hingga Belanda pun mulai melancarkan serangan ke benteng pasukan Raden Intan II. Raden Intan selalu berhasil menghindari serangan terbuka Belanda. Benteng yang diserang pun selalu dalam keadaan kosong. Dalam perlawanan ini, Raden Intan memilih untuk melakukan perang gerilya. Raden Intan sadar tidak akan bisa menang jika perang terbuka dengan Belanda yang jumlahnya jauh lebih besar. Hingga bulan Oktober tahun 1856, Belanda belum berhasil menangkap Raden Intan. Belanda selalu menggunakan cara licik dengan menghasut salah seorang prajurit. Siasat licik itu membuahkan hasil. Belanda kemudian mendapat informasi bahwa Raden Intan ada di bagian utara Lampung. Maka Belanda mengirim pasukan untuk memotong jalan Raden Intan dan pasukannya, hingga akhirnya Belanda dapat menemukan tempat persembunyian Raden Intan. Saat Belanda menyergap Raden Intan yang tidak siap berusaha melawan satu persatu pasukan Belanda. Namun banyaknya jumlah yang harus dilawan membuat pertahanan Raden Intan melemah. Raden Intan dikeroyok hingga gugur dengan luka dan lumuran darah memenuhi tubuhnya. Dia gugur pada usia 22 tahun.